Karena pada saat dia melihat hal yang buruk di tempat lain, tapi dia melihat sesuatu hal yang baik pas waktu di rumah, kok respon hati mami beda ya? Kok mami berbeda ya pas waktu orang dapat permasalahan ini, tapi Kalau Nafa Urba menjadi guru grooming Indonesia, apa yang ingin Nafa grooming di bangsa ini? waduh mungkin watak kali ya, karakter anak-anak gitu. Terus parenting. Karena dari pohon itu kan turun ke buah-buahannya gitu. Jadi kayak kemarin pengalaman aku pas waktu kampanye itu banyak banget anak-anak yang suka membullying anak-anak yang lain. Ternyata memang akarnya mereka dibully sama ibunya, mereka dibully sama tetangganya, mereka dibully sama bapaknya. Nah, ulek-ulek, ucek-ucek lagi ternyata bapaknya juga atau ibunya pernah dibully. Setiap anak Jadi, untuk orang tua, jadi lihat terus nyambung-nyambung ke betul, atas. ada ya. ini benang merahnya. Ya. Nah, itu yang harus dibenerin. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat tentang bullying, kita bisa mengedukasi juga tentang parenting gitu. Jadi kalau seandainya ada edukasi tentang bullying, nanti ada edukasi juga soal parenting. Apalagi orang-orang kalau di perkampungan, perdesaan itu kalau yang bicara public figure kan pada datang semuanya. Kayak kemarin itu pas waktu aku itu, semuanya pada datang. Jadi kayaknya aku bisa menggunakan nama besar ini untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Kita buat ya satu hari ya. Amin. Gerakan guru grooming Indonesia. Iya. Nah, orang bilang untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, bukan orang bilang sih, saya yang bilang, guru grooming ini bilang, untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik dimulai dari kualitas manusianya yang baik. Dan kualitas manusia yang baik itu selalu berawal dari rumah. Nah, itu yang makanya tepat sekali Nafa bilang parenting. Iya, betul. Parents itu ada pesan nggak untuk para parents untuk menjadi parents seperti apa supaya anak itu hidup tumbuh dengan baik dan bahagia? Aduh, aku itu sangat menanamkan sama Mika itu soal hubungan dia sama Tuhan. Itu nomor satu. Akarnya itu. Karena bagaimanapun kalau dia melihat situasi kayak aku yang terjadi pas waktu dulu sebelum aku cerai, kalau dia tidak bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan mempunyai persepsi yang berbeda, dia mempunyai respon hati dan sikap hati yang berbeda. Dan anak dari kecil itu kan menyerap apa yang orang tua berikan pada saat dia kecil. Nah, kalau dia tidak tahu bagaimana menyerap yang benar dan membuang yang salah, itu akan bahaya pada saat nanti dia besar. Makanya aku benar-benar lepasin sesuatu yang benar-benar dari Tuhan setiap hari. Karena pada saat dia melihat hal yang buruk di tempat lain, tapi dia melihat sesuatu hal yang baik pas waktu di rumah, kok respon hati mami beda ya? Kok mami berbeda ya pas waktu orang dapat permasalahan ini, tapi kalau orang lain sikap hatinya seperti ini. Tapi mamaku ngajarinnya seperti ini. Oh, yang dari Tuhan. Dan itu yang kedua, dari kecil aku aku itu ngajarin Mika supaya punya hubungan sama Tuhan sampai dia ngalamin yang namanya hadirat, dimana pada saat hadirat Tuhan itu udah jamah Mika, aku udah tenang. Soalnya punya kehidupan rohani yang kuat dan punya sandaran yang kuat yaitu Tuhan. Yang kedua selain Tuhan apa, kan masih hidup di bumi nih. Ya, hidup di bumi perlu ilmu-ilmu bekal juga bagaimana menjalani hidup di bumi. Betul. Ya, kalau sebagai parents mesti bagaimana? Iya pasti kalau sekarang disiplin ini. Nggak? Nah, aku sangat disiplin banget. Setuju. Karena banyak anak sekarang tuh jadi lembek karena orang tuanya tidak disiplin. Aku sangat disiplin. Jadi kalau seandainya sekolah nih, walaupun sekolah online gitu kan, sekolah biasa juga, adik bangun jam 6 pagi. Walaupun kadang-kadang aku suka kerja sampai pagi, maksudnya sampai jam 1 tuh aku baru selesai kerja, baru selesai meeting gitu. Tapi aku jam 6 tuh aku benar-benar kalau bisa aku bangun bareng dia. Kamu orang tua yang berani punish anak kan? Berani. Artinya disiplin ya? Iya. Jadi ada punishment and reward ya? Iya, ada, berani.